Pertanyaan saya jadikan satu dalam satu konten ya teman-teman. Pertanyaannya gini, Mas, kenapa? Satu ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya bahas adalah entok itu susah gemuk. Nah, itu satu ya teman-teman. Kedua adalah kenapa entok itu kok bisa sampai makan bulu temennya. Itu biasanya ya teman-teman, makan bulu itu usia sekitar 1 bulanan lah, sampai bulu itu mau full. Nah, biasanya di situ untuk entok sering mengalami yang namanya makan bulu. Dan ketiga, entok itu suka terbang. Nah, antisipasinya bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman. Dan keempat, entok itu makannya banyak lah. Karena apa? Entok selalu orang-orang berpikir bahwa entok itu makannya banyak. Itu pertanyaan yang keempat ya teman-teman. Nanti akan kita bahas semua satu persatu teman-teman. Dan yang kelima, entok itu susah bertelur. Permasalahannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama channel YouTube Entok Lingi Raya. Pada kesempatan hari ini ya teman-teman, channel YouTube Entok Lingi Raya mendapatkan komentar atau disuruh nyepilin ya teman-teman. Ini atau ada pertanyaan seperti itu. Jadi gini teman-teman, untuk channel YouTube Entok Lingi Raya itu ada pertanyaan dari salah satu subscriber channel YouTube Entok Lingi Raya. Pertanyaannya sebagai berikut teman-teman. Ini saya sampaikan atau mau yang saya bahas ini ada 5 pertanyaan teman-teman. 5 pertanyaan dari channel dari subscriber channel YouTube Entok Lingi Raya. Apa sih pertanyaan dari teman-teman? Itu saya bahas dulu, setidaknya 5 pertanyaan ya teman-teman. Bila teman-teman kedepannya dalam hal beternak entok itu mengalami suatu kendala atau permasalahan apapun seputar dunia permentokan, teman-teman bisa komen. Nanti akan saya buatkan konten. Nah, konten ini istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu sudah saya alami ya teman-teman. Jadi saya bisa memberikan penjelasan supaya teman-teman dalam beternak entok itu bisa tetap semangat ya, tetap semangat. Karena apa? Suatu usaha apapun teman-teman, bidangnya apapun, dalam hal kita melakukan atau menekuni suatu usaha itu pasti ada yang namanya lika-liku atau suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Karena permasalahan teman-teman itu juga bisa menginspirasi saya teman-teman. Bisa saya contoh teman-teman mengalami kendala seperti apa, karena teman-teman udah komen jadi saya tahu, jadi saya bisa mempelajarinya teman-teman. Itu pengalaman teman-teman yang belum pernah belum pernah saya alami. Nah, itu pasti istilahnya memberikan suatu tantangan tersendiri buat saya untuk mempelajarinya, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita bahas pertanyaan dari subscriber channel YouTube Entok Lingi Raya, alangkah baiknya teman-teman siapkan kopi dulu ya. Nah, siapkan kopi dulu sambil nonton konten dari channel YouTube Entok Lingi Raya. Nah, ini masih panas teman-teman. Nah, ini masih keluar asapnya juga. Ini kita sambil buat konten supaya konten saya ini bisa menginspirasi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah,
Nah, ini ya teman-teman, pertanyaan atau suruh membuatkan konten dari mitra channel, bukan dari mitra teman-teman, dari subscriber ya, maaf, dari subscriber channel YouTube Entok Lingi Raya. Ini sementara saya buatkan konten 5 pertanyaan, saya jadikan satu dalam satu konten ya teman-teman. Pertanyaannya gini, Mas, kenapa, satu ya teman-teman, pertanyaan yang pertama yang ingin saya bahas adalah entok itu susah gemuk. Nah, itu satu ya teman-teman. Kedua adalah kenapa entok itu kok bisa sampai makan bulu temennya. Itu biasanya ya teman-teman, makan bulu itu usia sekitar 1 bulanan lah, sampai bulu itu mau full. Nah, biasanya di situ untuk entok sering mengalami yang namanya makan bulu. Dan ketiga, entok itu suka terbang. Nah, antisipasinya bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman. Dan keempat, entok itu makannya banyak lah. Karena apa? Entok selalu orang-orang berpikir bahwa entok itu makannya banyak. Itu pertanyaan yang keempat ya teman-teman. Nanti akan kita bahas semua satu persatu teman-teman. Dan yang kelima, entok itu susah bertelur. Permasalahannya apa? Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita akan ulas satu persatu supaya teman-teman bisa paham. Bahas pertanyaan yang pertama tadi, entok itu susah gemuk. Nah, oke, kita bahas yang pertama. Kenapa entok itu susah gemuk? Ya, yang pertama, padahal ya teman-teman, entok itu normal dikasih makan yang makanan bergizi, makannya lahap. Tapi kenapa kok entok itu tidak mau gemuk? Nah, padahal gizinya dari sudah dikasih BR, istilahnya dari kandungan nutrisi yang dibutuhkan si entok itu sudah terpenuhi semua teman-teman. Ini sebenarnya ya ilmu nggak terlalu sulit teman-teman, tapi bila teman-teman tidak tahu cara pemberiannya, pengaplikasiannya bagaimana, itu juga teman-teman akan merasa kebingungan. Nah, itu kenapa entok nggak bisa gemuk, karena disebabkan cacingan ya teman-teman. Di tubuh entok itu banyak sekali virus seperti itu. Jadi gimana antisipasinya? Antisipasinya adalah dengan cara ya teman-teman, itu dengan cara kita kasih obat cacing. Terserah teman-teman pakai obat cacing itu merek apa aja, suka-suka teman-teman. Intinya adalah obat cacing. Obat cacing untuk hewan juga bisa, obat cacing untuk manusia, atau yang saya anjurkan yang untuk anak-anak ya teman-teman. Kalau untuk hewan, karena dosisnya nggak terlalu tinggi bila masih obat cacing yang untuk anak-anak. Nah, itu bagaimana cara pemberiannya? Nah, gini teman-teman, untuk pengaplikasiannya obat cacing itu gini. Pagi hari entok teman-teman itu kasih makan dulu aja sedikit ya teman-teman, istilahnya untuk tenaga. Nah, setelah nunggu 1 jam setelah pemberian makan, contoh teman-teman kasih makan itu sekitar jam 6 atau jam 7, udah kasih makan sedikit aja, nggak usah terlalu gemuk teman-teman. Setelah makannya habis, itu teman-teman ambil makanannya, dan teman-teman kasih tempat minum. Nah, seperti itu jangan dikasih makan lagi ya teman-teman. Setelah entok itu makan, tunggu 1 jam, langsung berikan obat cacing. Terserah teman-teman, bisa pakai obat cacing yang kapsul bisa, yang bentuk serbuk bisa. Kalau serbuk otomatis waktu pemberian makan tadi teman-teman, waktu pemberian awal makan yang saya sebutkan tadi pagi, bila sudah habis makanannya itu teman-teman ganti, nanti siangnya nggak usah dikasih makan. Dan teman-teman jemur itu sekitar sampai jam 10. Itu teman-teman sambil teman-teman kasih minum ya, sampai
jam 10 tadi, setelah jam 10 itu baru teman-teman taruh yang di tempat jangan yang teduh lah, intinya seperti itu. Dan jangan sampai dikasih makan itu sampai sore teman-teman. Fungsinya apa? Biar obat cacing itu bisa meresap ke dalam tubuhnya. Cuma itu aja yang teman-teman, intinya kasih air putih atau air minum gitu aja. Itu pemberiannya seperti itu, untuk supaya entok teman-teman itu nanti bisa lahap lagi makannya dan bisa gemuk. Itu cara pengaplikasiannya sekalian ya teman-teman saya sampaikan, karena ini ilmu sepele. Tapi bila teman-teman nggak mau mempraktekkan atau teman-teman asal-asalan, nanti hasilnya kurang maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, kenapa entok makan bulu? Nah seperti itu. Itu sebenarnya permasalahannya satu, itu kita sebutkan dulu ya, kenapa entok anakan entok usia 1 bulan sampai 3 bulan lah, atau 2,5 bulan itu sering sekali entok makan bulu. Yang pertama, biasanya gejalanya bila teman-teman itu kasih makannya telat, itu satu, tidak tepat waktu lah seperti itu. Kedua, ransum pakan yang teman-teman berikan itu nutrisinya kurang. Dan bila kedua ini sudah teman-teman cukupi dari segi kandungan nutrisinya, jam makan juga udah tepat waktu, tapi kok itu masih makan bulu temennya, itu faktornya apa teman-teman? Entok itu sudah naluri. Itu sudah naluri bila teman-teman dari segi gizi, pemberian makan udah tepat waktu, tapi masih tetap makan bulu temennya. Itu adalah sebenarnya naluri dari si hewan, karena entok ini juga hewan kanibal sebenarnya teman-teman. Dia pun, contoh teman-teman kasih makan daging, entok juga mau makan teman-teman. Itu udah naluri sebenarnya. Jadi antisipasinya apa? Bila entok makan bulu, teman-teman pisahkan entok yang istilahnya yang makan bulu temannya itu teman-teman ambil, teman-teman pisahkan. Apakah itu selamanya mas? Enggak teman-teman. Bila entok teman-teman sudah full bulu, itu enggak apa-apa, teman-teman jadikan satu sama entok yang lain, karena bulunya udah penuh. Jadi dia biasanya itu makan bulunya masih bulu-bulu muda gitu teman-teman. Jadi antisipasinya seperti itu, teman-teman pisahkan. Andai kata sudah bulunya penuh semua, itu dijadikan satu, nggak masalah. Itu ya teman-teman. Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, entok terbang. Nah itu sering sekali teman-teman. Bagaimana cara antisipasi kita entok yang terbang? Karena itu sering sekali terjadi. Itu faktornya satu, teman-teman juga sama sih, pemberian makan itu sering telat atau makannya kurang. Intinya entok itu kurang nyaman. Dan antisipasinya itu jangan sampai teman-teman potong bulu sayapnya. Jangan pernah sekali memotong bulu sayap teman-teman. Itu nanti sangat beresiko atau rawan sekali. Tapi itu saya jelaskan kenapa kok jangan sampai dipotong. Itu waktu pertanyaan yang kelima ya teman-teman. Itu saya akan jelaskan secara detailnya. Itu antisipasinya apa teman-teman? Teman-teman, karena itu sering sekali teman-teman, biasanya usia terbang itu selain usia muda ya teman-teman, istilahnya 3 bulanan, biasanya terjadi entok itu mau birahi teman-teman, mau proses produksi, istilahnya entok siapan, usia sekitar 4-5 bulan lah. Tapi yang sering sekali terjadi itu dia akan mau produk, itu sering sekali teman-teman. Tapi ya nggak semua teman-teman, itu hanya sebagian entok aja.
Antisipasinya bagaimana? Teman-teman, antisipasinya bulu sayapnya itu teman-teman kasih solasi saja ya, 5 kanan 5 kiri. Setiap itulah setelah teman-teman itu kasih solasi, dia udah nggak bisa terbang, teman-teman. Apakah itu selamanya harus disolasi seperti itu? Ya enggak, teman-teman. Biasanya untuk kalau sudah menginjak induk dan dia sudah bertelur, asalkan teman-teman kasih makannya tepat waktu dan gizinya tercukupi dan entok merasa nyaman, dia udah nggak akan terbang. Seperti itu ya teman-teman. Untuk antisipasi terbang berarti entok itu harus dikasih solasi di bulu sayapnya, teman-teman. Dan yang keempat adalah entok makannya banyak. Lah itu teman-teman, itu sudah jadi pertanyaan hal yang umum ya. Itu bahkan sudah viral lah istilahnya, entok makannya banyak, makannya boros. Apakah benar? Itu teman-teman perlu praktekkan sendiri. Benar nggak entok itu makannya banyak? Nah, sebelum saya menjawab, saya mau bertanya kepada teman-teman, entok apakah makannya banyak? Itu saya mau tanya, ransum pakan teman-teman itu apa aja? Dan nutrisi yang diberikan apakah sudah tercukupi? Itulah teman-teman, kebanyakan orang-orang desa itu makanan yang dikasihkan itu asal-asalan. Contohnya ada sisa makanan langsung dikasihkan, terus ada sayuran dikasihkan tanpa menghitung teman-teman, kandungan nutrisi yang harus diberikan. Karena gini, sebenarnya entok itu bila nutrisi dalam tubuh sudah tercukupi, entok itu makannya sedikit, teman-teman. Karena kenapa saya bilang seperti itu, karena saya sudah menerapkan. Dulu ya saya sama teman-teman seperti orang-orang desa, ternak ya asal-asalan, ada makannya yaitu saya kasihkan, seperti itu. Nah, ini sebenarnya antara pertanyaan nomor 4 sama nomor 5 ini ada hubungannya, selalu terkait ya teman-teman. Jadi saya langsung saja ya teman-teman, antara pertanyaan nomor 4 sama nomor 5, entok susah bertelur. Nah, ini adalah pertanyaan yang nomor 5, entok susah bertelur. Itu akan pertanyaan nomor 4 sama nomor 5 saya jawab jadi satu ya teman-teman. Jadi gini, pertanyaan yang nomor 4 tadi, entok itu makannya boros, dan kelima, entok ini susah bertelur. Nah, seperti itu. Karena ini berkaitan ya teman-teman. Entok makannya boros itu tadi karena dipengaruhi oleh kandungan nutrisi ya teman-teman. Kandungan nutrisi yang diberikan itu adalah kurang, seperti itu. Contoh, teman-teman memberikan pakan itu asal-asalan, padahal ya teman-teman, supaya entok itu tidak boros dimakan, tidak boros dipakan ya teman-teman, dan entok juga bertelurnya itu bisa lancar, itu adalah dipengaruhi oleh ransum pakan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang melakukan pembesaran atau untuk calon indukan, itu perawatannya atau kandungan nutrisi yang diberikan itu udah berbeda. Sekali lagi, untuk pembesaran kalori ya teman-teman, kalori itu adalah sekitar 3200 dan proteinnya minimal adalah 17%. Jadi bila teman-teman sudah memberikan kandungan pakan nutrisi yang tercukupi seperti ini, entok tidak akan
makan banyak, sedikit tapi jadi berbobot seperti itu. Kalau teman-teman kasih makan, contoh ini kita juga nggak menjelekkan konten orang lain, tidak teman-teman, tapi ini hanya untuk apa ya, biar teman-teman terbuka hatinya. Teman-teman kasih enceng gondok plus jeda, apakah entok akan gemuk? Itu jawabannya tidak teman-teman. Karena apa? Proteinnya kurang teman-teman, itu udah pasti. Coba suruh praktekin enceng gondok sama kasih bekatul, itu murni enceng gondok sama bekatul tanpa bantuan konsentrat ya teman-teman, itu entok gak akan gemuk. Kalau ngomongin hidup, pasti hidup teman-teman, itu pasti hidup. Tapi kalau ngomongin gemuk, terus kita punya target waktu panen, contoh di sini 2 bulan panen, apakah mampu itu bobot 2 kilo? Atau teman-teman pelihara entok selama 2,5 bulan dengan pakan enceng gondok sama bekatul, apakah mampu bobot 2 kilo? Itu saya jamin tidak. Kalau nggak percaya teman-teman terapkan sendiri. Emang bagus teman-teman, teman-teman pakai enceng gondok itu bagus. Tapi kalau teman-teman beternak entok itu punya target, contoh di Blitar itu 3 bulan harus keluar teman-teman. Kalau ngomongin untuk kelas pedaging, 3 bulan ini harus keluar. Karena apa? Kalau sampai lebih 3 bulan, kita udah rugi di waktu. Dan pemberian makan, kos pakan kita pasti akan membengkak, itu udah pasti. Jadi teman-teman, saya sarankan bila beternak entok harus mempunyai target, itu hal yang pas. Kalau nggak punya target ya itu tadi teman-teman, pasti akan rugi di waktu sama biaya kos pakannya. Seperti itu ya teman-teman. Kecuali saya itu cuma gini teman-teman, andai kata memberikan hijau-hijauan itu cuma 25 sampai 30% untuk ransum pakannya ya teman-teman. Pemberian hijau-hijauan cuma 25 sampai 30%, itu untuk sistem pembesaran. Kalau teman-teman hanya mengandalkan hijau-hijauan, entok teman-teman pasti nggak gemuk. Coba teman-teman pakai enceng gondok sama bekatul, gedebok pisang sama bekatul, entok teman-teman itu gemuk enggak? Terapkan aja. Kecuali teman-teman dalam hal beternak itu teman-teman fermentasi dulu, itu baru bisa teman-teman. Karena apa? Setelah pakan difermentasi, kandungan nutrisi itu naik teman-teman. Tapi bila teman-teman hanya kasih bekatul sama enceng gondok tanpa teman-teman fermentasi, hasilnya ya kalau ngomongin entok hidup ya hidup, tapi kalau kita ngomongin gemuk itu kurang. Dan sekali lagi, bila teman-teman beternak entok harus punya target seperti itu, biar tidak rugi. Dan juga teman-teman tidak punya pemikiran bahwa entok itu makannya banyak. Dan yang kelima ya teman-teman, kelima, entok itu susah bertelur. Nah itu juga dipengaruhi oleh faktor pakan. Teman-teman cuma kasih bekatul makannya. Nah entok indukan teman-teman setelah mengeram terus menetas, itu pasti lama untuk bertelur kembali. Paling nggak membutuhkan waktu 20 hari ke atas sampai 1 bulan, itu baru akan bertelur lagi. Seperti itu teman-teman. Bila teman-teman kandungan nutrisi yang diberikan kurang, karena untuk indukan pakan yang bagus teman-teman, kandungan nutrisinya berapa, proteinnya berapa. Nah, kandungan protein
itu sekitar 12-15%, dan kalori sama untuk pembesaran. Biar endok teman-teman, indukan teman-teman bertelur, mengeram supaya tetap gemuk, itu dengan apa? Kasih kalori sama dengan sistem pembesaran 3200. Endok teman-teman pasti akan tetap gemuk meskipun dia mengeram, seperti itu. Dan dengan kandungan protein seperti itu, indukan endok teman-teman akan bertelur sekitar 15-20 butir. Itu udah pasti, karena satu adalah kandungan nutrisi sudah tercukupi, endok terbang, dan saya menyarankan jangan bulu sayap itu dipotong. Itu akan mempengaruhi waktu endok mengeram. Sudah pasti itu mempengaruhi karena ada bulu sayapnya yang teman-teman potong. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa bulu sayap itu adalah tempat penyimpanan protein. Jadi jangan sekali-kali bulu sayap itu teman-teman potong, karena bulu sayap memang bertujuan untuk tempat penyimpanan protein ya, dan itu waktu endok mengeram jadi dia juga nggak bisa full. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, itu perlu teman-teman pahami dalam beternak. Kalau teman-teman tidak memahami ilmunya, ya pastinya teman-teman dalam waktu beternak atau punya usaha akan asal-asalan, dan pemikiran teman-teman hanya yang ada keraguan, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Bila teman-teman masih tetap mengalami kebimbangan atau kebingungan, ada yang belum paham, silahkan teman-teman komen. Dan jangan lupa ya teman-teman, bantu dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel YouTube Endok Lingeraya bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Itu hal yang paling penting. Kalau teman-teman bila teman-teman sudah melakukan hal ini, ATM, amati, tiru, modifikasi, pasti teman-teman akan mengalami keberhasilan dalam beternak endok. Oke ya teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.